sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam
Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu lamanya Tuhan sudah memelihara. Kita boleh ada malam hari ini. Kita dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak dipuji, melebihi dari segala-galanya. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dari awal tangga pujian ini besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan
hidup kami. Kami percaya Bapa, kalau kami boleh ada malam hari ini, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kemampuan, gagahnya kami, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kami Bapa. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sedang kami datang menyerahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat pujian ini. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Sampai kita bangkit berdiri. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Lewat pujian, lewat sembah kami malam hari ini. Layakkan setiap hidup kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami layak memuji Tuhan. Kami layak bersorak, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau berkarya di dalam hati kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga pujian dan sembah kami hanya berpusat kepada Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Ada amin? Puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Selalu baru setiap hari.
Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sepanjang hidupku dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukku. Nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Silakan duduk. Malam hari ini kita akan memberi waktu yang banyak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab tangan Tuhanlah yang kita nantikan di setiap langkah hidup kita. Kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kita. Haleluya.
Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dari awal kita angkat pujian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dari awal kita angkat pujian ini Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan Yesus.
Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab oleh kemurahan-Mu malam hari ini kami ada. Kami bersama-sama hadir di tempat ini, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya ibadah kami malam hari ini, setiap pujian yang kami telah naikkan kepadamu, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah terang pada jalan kami. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu datang dan tinggal dalam hati kami. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya pengurapan khusus dari Tuhan menjadi bahagian hamba-Mu. Hikmat dari Tuhan menjadi bahagian hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Sukacita dari Tuhan kiranya menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Saya sapa kita pada malam hari ini. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Ayub pasal 42. Mulai ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama melihat bagian kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan memulihkan. Haleluya. Tuhan memulihkan. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing yang ada pada tangan kita atau Alkitab yang ada di handphone kita. Firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua
dan lanjut umur. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pemulihan atau dipulihkan, itu ada hubungannya dengan satu kondisi keadaan yang tidak baik-baik saja. Saudara, ketika kesehatan kita terganggu, kita rindu, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan oleh Tuhan. Ketika ekonomi kita yang mungkin bangkrut, tidak baik-baik saja, alami kerugian dalam usaha, dalam bisnis, ya, gagal panen, kita berdoa supaya ekonomi kita, usaha kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Bukan cuman dalam hal kebutuhan fisik, kebutuhan tubuh kita atau pribadi kita, tapi juga kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya hubungan sesama kita pun dipulihkan oleh Tuhan. Yang tidak baik-baik saja, yang tidak harmonis, mungkin hubungan suami istri, ya, hubungan diri sendiri, hubungan dengan sosial, ya, dalam rumah tangga, dalam lingkungan kita, tempat kita bekerja, masyarakat, kita rindu supaya dipulihkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita mendengar kata pulih, istilah pulih itu berarti ada sesuatu masalah di sana. Ketika terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat ini, kita semua tahu, kita semua alami itu yang tinggal di Mamuju dan sekitarnya pada waktu itu, ya. Dan saudara, kita beberapa gereja, yang hampir semua gereja yang mengalami dampak tersebut, bahkan rumah-rumah tempat kita tinggal berdiam sehari-hari pun mengalami kerusakan, dan mungkin sampai sekarang belum ada atau ada yang belum diperbaiki. Negara kita, bangsa kita, yang kita sendiri lihat bagaimana kondisi ekonomi, kondisi politik, ya, yang tidak baik-baik saja. Kita tentunya rindu bukan cuman diri kita, tapi juga hubungan kita dengan keluarga kita, suami istri, hubungan persaudaraan di dalam Tuhan sesama jemaat, hubungan dengan masyarakat lingkungan sekitar, bangsa kita, negeri kita, daerah kita, kita rindu semua untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya itu harapan kita, itu menjadi doa-doa kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu kebenaran yang Tuhan sampaikan lewat firman Allah pada malam hari ini di dalam ayatnya yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ada apa? Keadaan Ayub itu apa? Kenapa? Sehingga Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kita semua tahu, saudara bisa lihat catatan Alkitab di dalam pasal 1, pasalnya yang kedua tentang keadaan Ayub di sana. Ya. Dia, haleluya, Alkitab mencatat
bahwa Ayub memiliki 7.000 kambing domba. Dia memiliki, coba kita lihat pasal 1 dari Ayub pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara lihat, ukuran orang kaya pada masa itu bukan karena punya tambang, bukan karena dia pejabat, ya, direktur di satu perusahaan, bukan. Tetapi ukurannya ketika mereka memiliki kambing, domba, lembu, sapi, unta, keledai, binatang, ya, dalam jumlah yang besar. Alkitab mengatakan bahwa Ayub adalah orang kaya dari semua orang di sebelah timur, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selanjutnya dalam ayatnya yang ke-13 kita lihat ayat 14 dikatakan, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya. Lembu sapi sedang membajak dan keledai betina makan rumput di sebelah, ya. Ya, bersamaan lembu sapi, keledai makan bersama-sama sebelah menyebelah. Datang orang-orang Sheba menyerang, merampas. Ya. Ayat 16 dikatakan, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Luar biasa, api tiba-tiba turun dari langit, bakar kambing dombanya yang tadi berjumlah berapa? Kambing domba 7.000 ekor. Banyak ya. Kalau Gerald bilang banyak itu pesadiki jo. Ya. Kalau banyak sekali itu dibilang pesadiki jo. Tapi kalau sedikit dia bilang banyak. Ya apa ya? Tak balik ya. Orang Manado itu. Nah, ayatnya yang ke-17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Unta-unta juga habis. Tadi untanya berjumlah berapa? 3.000 ekor. Ya, habis. Ya, diserbu oleh orang-orang Kasdim. 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudaranya
saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Anak-anaknya 7 laki-laki dan 3 orang anak perempuan, 10 lagi makan-makan, lagi pesta. Tiba-tiba datang angin, membuat rumah itu rubuh. Bapak Ibu, kalau satu mungkin ya, Ayub istrinya masih, ini 10 Bapak Ibu mati secara bersama-sama. Geral masih selamat dia, ya. Di lantai 3 dia cerita, di lantai 3 di rumah ketika ada di Gorontalo atau Kendari ya, sana tiba-tiba angin puting beliung yang pernah terjadi di sana di tempat dia tinggal sehingga mengakibatkan atap rumah tersebut, ya, dia tidak rasa juga itu. Yang dia rasa dia sobasa, dia sudah tergenang dengan air. Hanya dia bangun cepat-cepat, dia lapor tuan rumah. Dia lihat ketika dia naik kembali, dia lihat ada di tempat dia berbaring, di tempat dia tidur, ada kompor gas, ya, kompor gas kan. Masih Tuhan masih tolong dia. Dia sadar, dia bertobat, akhirnya dia masuk sekolah Alkitab. Ya. Masih hidup dia. Tapi anak-anak Ayub 10 mati. Luar biasa. Saya katakan ini satu ujian, satu masalah yang sangat-sangat berat ukuran manusia. Ya, harta habis. 7.000, 3.000, haleluya. Semua kekayaan binatangnya habis. Bahkan budak-budaknya pun yang menjaga. Tadi saudara lihat hanya 1. Nggak mungkin 7.000 ekor keledai itu hanya dijaga oleh 1 budak. Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Hanya 1 budak, orang, 1 penjaga yang jaga. Tidak. Pasti banyak yang jaga. Kasih makan, kasih mandi mungkin. Semua mati, hanya 1 yang selamat untuk kasih laporan sama Ayub. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu keadaan yang dialami oleh Ayub. Kita lihat di pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara, kalau harta kekayaan mungkin masih bisa. Ayub berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang baik. Karena belum menyentuh tubuh. Iblis menghadap lagi sama Tuhan. Tuhan izinkan ya, iblis pergi dan
Alkitab mencatat kesehatan tubuh daripada Ayub ditimpa dengan penyakit borok. Ya. Luka-luka, bernanah, bau busuk. Saking tidak tahannya istrinya melihat kondisi suaminya yang mengalami sakit. Istrinya katakan kepada suaminya, masih bertahankah engkau dengan kesalehanmu? Kutuki Allahmu lalu mati. Saudara, ini keadaan yang Ayub alami. Hartanya habis, anak-anaknya 10 orang meninggal dunia secara bersama-sama. Dengan cara-cara yang tragis semua terjadi. Dan sakit penyakit, tubuhnya ditimpa dengan penyakit borok, bernanah. Ya harus setiap kali dia merasa gatal atau sakit, ya harus garuk itu dengan pecahan beling. Apa Ibu? Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ayub tidak tahu mau sampai kapan ini terjadi. Tapi saya percaya Ayub pun berdoa tentunya kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan dia. Ya. Supaya Tuhan sembuhkan dia. Paling tidak yang dia minta kepada Tuhan, gak usahlah dipulihkan dulu harta, kambing domba, unta keledai, harta kekayaan. Itu nanti. Yang penting tubuh saya dulu disembuhkan oleh Tuhan. Tubuh saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya itu dalam perenungan Ayub. Sebagai manusia, dia minta kesembuhan dari Tuhan. Dia minta supaya kesehatannya kembali dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Berapa lama Ayub alami penderitaan? Ya. Kalau saudara sepupu kita di seberang berkata 18 tahun. Ada yang umur 18 di sini? Iya, ada juga seorang pendeta yang berkata 1 tahun. Ya. Tidak ada catatan Alkitab berapa lama Ayub alami penderitaan itu. Ya. Coba kita lihat Ayub pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ketiga dikatakan, ya, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia. Dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ini berarti bukan hanya 1-2 hari. Kalau saudara baca di dalam pasal 1, ketika teman-temannya ada Sofar, ada Bildad, dan ada Elifas. Ketika mendengar keadaan yang dialami, dihadapi oleh Ayub, teman-temannya dari 3 tempat yang berbeda, mendengar
kondisi yang dialami, keadaan yang dialami Ayub. Mereka datang mengunjungi Ayub. Mereka datang tentunya untuk mendukung Ayub, memotivasi Ayub. Tetapi ketika teman-temannya berjumpa dengan Ayub, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Coba kita lihat pasal 1, pasal 2 ayat 11 dikatakan, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Teman-temannya tidak kenal Ayub. Karena apa? Kondisi keadaannya. Kita katakan malapetaka yang dialami oleh Ayub. Ya. Ketika mungkin ada teman kita alami kecelakaan yang tragis, ketika kita lihat, diakah ini atau bukan? Berkunjung di rumah sakit. Kondisi yang dihadapi. Teman-temannya memandangnya dan mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara, ini 7 hari 7 malam mereka berdiam diri. Sudah 1 minggu bukan? Ayub katakan dalam pasal 7 tadi, demikian dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia. Berarti bukan cuma 1 minggu, bukan juga 1 bulan, entah ada beberapa bulan. 1 tahun juga 12 bulan, oke. 18 tahun juga orang seberang katakan, saudara sepupu kita, itu pun terdiri dari beberapa bulan, 12 kali 18 tahun. Saudara, kita lihat di sini bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya percaya kita semua tentunya ketika menghadapi kondisi keadaan yang tidak baik-baik saja, kita mau supaya keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Ya, semua kita mau sebagai manusia yang masih normal, kita mau dipulihkan Tuhan. Kita mau kesehatan kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, hubungan kita dengan sesama kita dipulihkan Tuhan, pelayanan kita dipulihkan Tuhan. Usaha, bisnis, pekerjaan kita dipulihkan Tuhan. Negara kita, bangsa kita, tentunya kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Ya, bagaimana Ayub mengalami pemulihan daripada Tuhan? Kita akan melihat di sini. Ada pengakuan dari Ayub. Ya. Yang pertama, Ayub mengakui kedaulatan Allah. Benar Ayub meminta doa supaya Tuhan pulihkan dia. Saudara, ada juga dalam pasal-pasal 3 dan seterusnya, saudara lihat bagaimana Ayub juga pernah mengutuki hari kelahirannya. Dia berkata, lebih baik sekiranya orang itu tidak dilahirkan. Itu menunjuk pada dirinya sendiri. Dia kutuki hari kelahirannya. Karena apa? Berat penderitaan yang dia alami. Ya. Tapi dalam perjalanan
dalam menghadapi kondisi penderitaan itu yang berat, Ayub mengakui kedaulatan Allah. Dalam pasal 42 ayatnya yang kelima dikatakan di sana, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Engkau di sini menunjuk kepada Tuhan. Hanya dari kata orang saja dulu aku mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, memandang Tuhan. Dia melihat Tuhan di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Bahkan dalam ayatnya yang kedua dikatakan dalam pasal 42, aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apakah ketika Ayub berkata demikian, ketika saya menyadari, ketika saya mengakui kebesaran Tuhan, maka Tuhan pasti akan pulihkan saya? Ayub tidak ada berpikir sampai ke situ. Ayub hanya mau mengakui kebesaran Tuhan. Ayub hanya mau mengakui kedaulatan Tuhan. Sembuh atau tidak sembuh, pulih atau tidak pulih, itu urusannya Tuhan. Haleluya. Meskipun yang Ayub minta adalah kesembuhan, adalah pemulihan, tapi Ayub tidak tahu kapan waktunya. Kita tahu Tuhan pulihkan Ayub nanti setelah. Ya. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Karena kita baca ada ayat firman Tuhan yang berkata. Tapi bagi Ayub pengalaman ini dia tidak tahu. Tapi ketika saudara lihat, dia mengakui kebesaran kedaulatan Tuhan di balik semua, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Daud tetap percaya, Daud tetap berharap hanya kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidupnya. Oke, dia benar-benar sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya habis. Tetapi aku percaya, aku yakin rancangan Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidupku. Kapan itu akan terjadi? Kapan itu akan tergenapi? Waktunya Tuhan. Haleluya. Kita semua alami mungkin. Ketika ada persoalan, ada masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nanti setelah kita dipulihkan oleh Tuhan, baru kita tahu. Oh, ternyata ini toh. Ini toh maksudnya Tuhan. Haleluya. Siapa yang pikir, ya Pak Giria, harga coklat bisa 100 lebih, sampai 100 berapa kemarin? 100 ya, 50 ke atas, hampir 200. Ya, waktu coklat masih harga berapa? 19, di bawah 20.000. Orang tebang, apa ini? Biaya operasionalnya lebih banyak dari harga coklat itu sendiri. Belum pupuk, belum jemur, dan seterusnya. Akhirnya orang berpikir apa? Tebang. Tapi saudara, bersyukurlah orang yang tidak tebang coklatnya. Karena harga coklat naik pada waktunya. Haleluya.
pada waktunya saya percaya waktu pemulihan itu pasti akan ada. Pasti. Kapan itu? Kita tidak tahu. Percaya saja, akui kebesaran Tuhan. Ayub alami itu. Dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan. Tapi setelah melalui proses penderitaan yang begitu panjang, dia bergumul dengan Tuhan dalam penderitaannya. Dalam penderitaannya itu, dia alami perjumpaannya dengan Tuhan. Apakah ketika dia alami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sudah pulihkan dia? Belum. Belum. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apalagi yang dilakukan oleh Ayub? Ayatnya yang ke-6 dari pasal 42 ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada penyesalan di sana. Dia cabut semua perkataan-perkataannya. Dia pernah mengutuki hari kelahirannya, dia minta ampun sama Tuhan, dia cabut perkataan itu. Perkataan kutuk. Mungkin sampai dia mempersalahkan juga Tuhan dengan kondisi keadaan. Dia cabut perkataannya tentang Tuhan. Sebab banyak kali juga seperti yang kita alami. Terkadang kita mempersalahkan keadaan, mempersalahkan Tuhan ketika kita alami persoalan yang berat dalam hidup ini. Haleluya. Tidak sedikit orang yang mempersalahkan Tuhan karena mengalami kondisi-kondisi yang berat dalam hidupnya. Percuma saya beribadah kepada Tuhan. Percuma saya setia ke gereja. Percuma. Toh keadaan saya masih seperti ini. Ayub menyesali. Ayub cabut semua perkataan-perkataannya tentang kutuk, tentang mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain. Dia cabut semua perkataannya itu. Haleluya. Mungkin ada yang sudah terlanjur dengan perkataannya, yang mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain tentang keadaan yang dia alami. Alkitab ayat 6 katakan, oleh sebab itu aku cabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini tanda penyesalan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang di Timur Tengah. Tanda mereka berkabung, tanda mereka menyesal itu mereka duduk di abu, ya, duduk di abu, ya, di debu maksud saya, duduk di tanah, kemudian dia taruh abu di atas kepalanya sebagai tanda penyesalan. Ketika anak yang lahir dari hubungan perzinahan antara Daud dan Batseba, ya, Daud dan Batseba, ada anak yang lahir. Anak itu sakit. Ya, ketika anak itu sakit, apa yang Daud lakukan? Dia tanggalkan pakaian kebesarannya. Dia duduk. Dia tanda menyesal. Dia duduk di abu. Dia taruh abu di kepalanya, itu tanda penyesalan. Cabut semua perkataan-perkataan yang mengutuk. Cabut semua perkataan-perkataan yang tidak membangun. Perkataan-perkataan yang mempersalahkan diri sendiri. Mempersalahkan Tuhan. Saya sakit ini, ya, karena mungkin nenek moyang saya. Ya, ini mungkin ada
hubungannya dengan nenek moyang. Ya, cabut semua perkataan-perkataan itu. Haleluya. Entah kapan Tuhan pulihkan, kita tidak tahu. Tapi pasti satu waktu Tuhan akan pulihkan. Haleluya. Keadaan Ayub dipulihkan Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini pun rindu. Mau keadaan kita. Apapun yang sedang kita alami. Apapun yang sedang kita doakan hari-hari ini. Ya, hubungan dipulihkan oleh Tuhan. Ekonomi kita, bisnis, pekerjaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari akui kebesaran Tuhan. Akui kedaulatan Tuhan. Sambil engkau duduk menyesal. Cabut semua perkataan-perkataan buruk yang engkau sudah keluarkan. Perkataan kutuk, perkataan mempersalahkan siapapun, termasuk mempersalahkan Tuhan. Cabut semua perkataan-perkataan itu dalam nama Yesus. Haleluya. Tadi kita sudah baca ayat 10 dalam pasal 40. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Haleluya. Ayat 12 dikatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Wow, luar biasa Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan memulihkan, kita akan tertunduk, terdiam, menangis. Ya, apa yang Tuhan buat? Luar biasa. Ayub Tuhan memberkati Ayub lebih dari keadaannya yang dahulu. Saudara bisa lihat itu dalam pasalnya ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Bahkan dia melahirkan lagi generasi. Ya, 10 lagi anaknya. Tuh sama lagi 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Haleluya. Ada Reren di sini? Ada Reren. Tuh papa tua mama tua Ein kasih nama Keren Hapuk. Ambil nama dari salah satu anak dari Ayub. Alkitab katakan tidak ada yang secantik dengan anak-anak daripada Ayub. Di tempat mereka, di negeri mereka. Luar biasa. Bahkan Ayub masih dikaruniai Tuhan hidup 140 tahun. Setelah Tuhan berkati dia, pulihkan keadaannya. Dia masih melahirkan generasi-generasi. Sampai dia melihat generasi yang keempat. Dia meninggal bukan dalam keadaan sakit. Tapi dia meninggal dalam keadaan tua. Lanjut umur. Dia mangkat. Kalau saudara, kalau Tuhan yang memulihkan. Satu ayat kita bangkit berdiri. 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-9 kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama. Sudah dapat kita baca. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah dengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Itu firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar dari telinga kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari para diaken
Persiapkan meja perjamuan Tuhan untuk kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus telah berkorban. Haleluya. Tubuhnya telah dicambuk. Haleluya. Ada banyak darah yang berceceran. Dari ujung kepalanya dimahkotai duri. Haleluya. Dia dicambuk. 39 kali dia dicambuk. Dengan cambuk yang di ujungnya berduri. Haleluya. Setiap satu kali cambukan menancap semua duri-duri itu dalam tubuhnya. Ketika ditarik, daging yang keluar campur darah. Haleluya. Itulah cara Tuhan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah lewat pengorbanan Yesus. Haleluya, haleluya. Malam ini kita akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah Tuhan. Mohon pengampunan, mohon kelayakan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup lakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami amenkan pujian kami Tuhan, bahwa Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Sama seperti Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Baik kondisi kekayaannya Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Harta kekayaan. Tuhan pulihkan kesehatan dari Ayub. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan pulihkan hubungan rumah tangga daripada Ayub. Ayub melahirkan generasi-generasi anak-anak yang takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai Ayub mengakhiri hidup dalam kasih karunia daripada Tuhan. Tolong kami juga Tuhan. Kami rindu Bapa. Tuhan pulihkan keadaan-keadaan kami. Amin. Hamba tidak tahu keadaan apa, kondisi apa yang sedang umat-umat-Mu hadapi malam ini Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan keadaan kami. Kapan itu? Kapan waktunya? Kami percaya waktunya Tuhanlah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami
Kami mengakui kedaulatan, kebesaran-Mu dalam hidup kami. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Amin. Kami alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ampuni kami, mohon ampun setiap perkataan-perkataan yang menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan terlebih mempersalahkan Tuhan. Kami cabut semua perkataan-perkataan kami dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu malam hari ini. Sebab itu Tuhan, layakkan kami semua. Kuduskan. Baik kepada hamba-Mu, para pelayan-pelayan perjamuan kudus. Bahkan kepada orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Kuduskan, layakkan setiap kami Bapa. Bukan lagi roti, air biasa. Tapi dengan iman. Tubuh Tuhan sendiri. Dan darah Tuhan sendiri yang kami terima dan akan menyatu dengan tubuh jasmani kami. Sebab itu Tuhan berkati, sekali lagi berkati kami semua. Tuhan melayakkan kami. Tuhan mengampuni kesalahan kami. Mengampuni pelanggaran-pelanggaran kami. Supaya kami layak di hadapan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima tubuh dan darah. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salibnya selamanya mulia. Salibnya, Dosa
Mari bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan yang sudah ada pada tangan kita masing-masing. Tuhan sudah melayakkan kita. Berterima kasihlah untuk tubuh dan darah Tuhan yang firman Tuhan berkata, seberapa banyak kali kamu menikmati tubuh dan darah Tuhan, kamu memperingati akan pengorbanan di kayu salib. Sebab itu mari angkat tubuh Tuhan melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan tubuh Tuhan. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Dengan iman, mari kita makan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan di dalam darah Yesus sendiri. Melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darahmu. Darah perjanjian, darah penebusan akan dosa-dosa kami Tuhan. Mari dengan iman kita minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita beri sorak-sorak yang paling meriah bagi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Padamu-Lah kemuliaan Tuhan. Hanya dari kata orang saja kami mengenal Tuhan. Lebih daripada itu, mata kami sendiri melihat Tuhan. Dalam kami menghadapi pergumulan, proses keadaan ini, Tuhan, kami akui kebesaran-Mu, kami akui kedaulatan. Kami mohon ampun, kami tarik, cabut semua perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang Tuhan mengikat kami Tuhan. Perkataan-perkataan penyesalan dan seterusnya yang mempersalahkan diri sendiri, mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Dicabut setiap perkataan-perkataan itu karena kami tahu itu perkataan yang iblis taruh dalam hati kami, bukan perkataan dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami sembuh dalam nama Yesus. Kami sehat dalam nama Yesus. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Pekerjaan kami diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan malam hari ini. Tuhan berkati, materaikan dalam tanah hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan mengenal keberadaan kami pada malam hari ini semua Tuhan. Apapun pergumulan-pergumulan umat-umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, jawaban dari Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Terima itu dengan iman, yakini, percaya bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupku. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Saat ini kami akan bawa persembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami. Kan mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan dalam nama Yesus, dibukakan jalan-jalan yang terbaik sesuai dengan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan memberkati apa yang kami akan tabur malam hari ini. Biarlah kami boleh menabur dengan penuh sukacita. Karena kami tahu orang yang menabur pasti mereka akan menuai dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagamu. Menari
ku berikan hanya padamu. Sana kita bangkit berdiri. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Puji, haleluya. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan laga musmu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan laga musmu. Sama-sama. Oh, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Sekali lagi, terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu. Hari Rabu jam 3 sore ada kebaktian Pelprip dan Pelwap wilayah Mamuju di GPDI Maranatha Toabo. Kemudian hari Kamis setengah 7 malam latihan untuk ibadah raya pertama. Kemudian hari Jumat jam 3 sore ada doa dan puasa di gereja. Kemudian malamnya dilanjutkan jam setengah 7 malam ada persekutuan doa, pujian dan penyembahan di gereja. Kemudian jam 8 ada latihan untuk ibadah raya kedua. Hari Sabtu jam setengah 7 malam ada kebaktian kaum muda remaja di gereja yang terbuka untuk umum. Jadi pemuda remaja ya. Kemudian hari Minggu jam setengah 9 pagi kebaktian ibadah raya pertama, jam 9 pagi kebaktian sekolah minggu, dan jam setengah 7 malam kebaktian ibadah raya kedua. Demikian, dan untuk pelayan-pelayan nanti di share mungkin di grup. Ya, ada pengumuman tambahan? Oh, minggu depan. Oh, jadi minggu depan ada rapat untuk pembentukan panitia Natal ya. Puji Tuhan, setelah ibadah pagi. Ya, puji Tuhan, demikian pengumuman dan kegiatan kita sepanjang minggu. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Nanti doa penutup dibawakan oleh Bu Gembala. Kita angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Engkau yang layak menerima pujian dan syukur. Karena Engkau sudah menolong dan memberkati kami malam hari ini. Dalam ibadah kami, Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami boleh menikmati bahwa sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam apapun yang kami hadapi, Engkau ada senantiasa bersama dengan kami. Berkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah kami. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni kami Bapa. Dan biarlah sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Setiap korban persembahan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan. Apa yang sisa pada umat-Mu dibuat Tuhan dilipat gandakan. Sehingga mereka menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Diberkati dalam usaha, dalam tugas, semua dinyatakan diberkati oleh Tuhan. Sehingga ada pujian syukur naik di hadapan hadirat-Mu. Sebentar kami akhiri ibadah kami. Pulang bersama-sama dengan umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Dan kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh sehat kuat untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.